kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku ada di dalam mereka. Amin. Amin. Amin, saudara. Jadi firman Tuhan ini yang kita dengarkan pada hari ini adalah merupakan doa Yesus kepada murid-muridnya. Dan doa ini ditujukan kepada murid dan kita semua yang hadir pada hari ini dan setiap umatnya. Dan dia berseru kepada Bapa karena sebelum dia disalibkan, maka dia berdoa dengan sungguh-sungguh untuk doa ini disampaikan kepada muridnya. Karena dia tahu bahwa ketika dia sudah terangkat ke surga, maka cabaran dalam dunia ini sangat penuh. Dan setiap kehidupan akan banyak melalui dengan begitu banyak cabaran dan tantangan yang luar biasa. Maka dia berdoa, termasuk kita yang mendengarkan doa ini begitu semangat untuk berdoa. Karena apa, saudara? Di dalam ayat yang ke-25 diberkatakan, di dalam ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Amin. Yesus berkata demikian, ya Bapa, di mana aku berada, aku mau supaya mereka berada bersama-sama dengan aku. Ada amin, saudara? Tujuannya Yesus mengangkat doa ini, saudara, karena dia rindu. Di mana dia berada sekarang, dia rindu saudara dan saya berada di tempat yang sama. Apapun cabaran, apapun tantangan, apapun menjadi masalah hidupmu, pergumulanmu sekarang, itu bukan menjadi pertanyaannya. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah di mana engkau berada setelah engkau pergi daripada dunia ini. Maka Yesus waktu dia berdoa, dia berkata, di mana aku berada, aku mau supaya mereka berada bersama-sama dengan aku. Yaitu Yesus mau kita berada bersama dengan dia di surga. Amin. Haleluya, saudara. Itulah tujuan doa ini diangkatkan. Karena dia berkata, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan itu sudah ada. Jadi kalau ada yang masih mau mempersoalkan, mempertanyakan siapakah Yesus? Yesus itu bukan baru muncul sebelum disalibkan. Yesus itu bukan muncul baru ketika dia ditangkap dan dia disalib. Tetapi Yesus ada sebelum dunia dijadikan. Kalau dia dijadikan sebelum dunia ada, siapakah dia? Halo? Kalau Yesus ada sebelum dunia dijadikan, siapakah dia? Dia adalah Tuhan. Jadi itulah tujuan yang dia berdoa. Tetapi hari ini saya mau lebih kepada kita melihat, memandang kepada orang-orang kudus. Apakah peranan saudara dan saya sebagai orang yang kudus, yang sudah disucikan, yang sudah ditebus di atas kayu salib, yang sudah dimerdekakan oleh kemerdekaan yang sempurna melalui kuasa darahnya, dan bagaimana kita menjalani hidup ini dengan tetap bersemangat, tetap kekal, tetap setia di sampai akhir hidup kita. Karena Tuhan berkata kepada kita bahwa Dia ada di bumi dan Dia bukan berasal dari bumi. Dan Dia berkata kepada saudara, mereka juga ada di bumi tetapi bukan berasal daripada dunia ini. Ini yang saya mau sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Kita ada di dunia ini, tetapi tidak sama seperti dunia ini. Menghadapi perkembangan zaman, menghadapi perkembangan dunia semasa ini, memang sesuatu proses untuk peredaran zaman demi zaman yang berlalu. Zaman Yesus tidak seperti zaman kita saat ini. Dan zaman yang ada sekarang ini tidak sama dengan 20 tahun yang akan datang dan 100 tahun yang akan datang. Kita tidak tahu. Tetapi firman Tuhan tetap iya dan amin. Amin. Tetap firman Tuhan itu iya. Apa yang sudah ditulis kepada kita, dan itulah firman. Tetapi dia berkata kepada Tuhan, aku sudah memberikan kepada mereka, yaitu firman. Jadi saudara dan saya hari ini kita tangkap apa? Kita tangkap firman-Nya. Kita berpegang dengan apa? Kita berpegang dengan firman-Nya. Jadi apapun yang menjadi cabaran kita hari ini, tetap berpegang kepada firman Tuhan. Karena dari dulu, sekarang, bahkan untuk sampai selama-lamanya,
proses tetap sama, cabaran tetap sama, halangan dan apapun yang kita hadapi itu tetap sama. Jangan hanya melihat kepada situasi yang sekarang, peningkatan harga barang dan semuanya itu adalah perkara yang biasa. Tetapi saudara dan saya, kita tetap berpegang kepada firman. Karena firman itu adalah pelita pada kaki, terang bagi jalan kita untuk melangkah dalam kehidupan ini. Tanpa firman, kata firman Tuhan, kita ini tidak ada apa-apanya. Kalau kita tidak berpegang kepada firman Tuhan, hidup ini sangat mengeluh. Hidup ini sangat sedih. Kenapa? Kita tidak melihat kepada firman. Tetapi hari ini, sampai hari ini, kita masih berpegang kepada firman. Maka kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi bagaimanakah orang kudus hidup dengan keadaan dunia yang sekarang? Kita ada pada dunia ini, tapi kita bukan berasal daripada dunia. Itu kata Yesus kepada kita, bahwa kita ini bukan berasal daripada dunia ini. Di dalam ayat 14 berkata, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Yang ke-16, dia ulang lagi sekali lagi perkataan ini. Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Jadi ayat ini dua kali diperkatakan. Kenapa? Dia menegaskan bahwa kita berada di dunia, tetapi kita bukan berasal dari dunia. Kita hidup dalam dunia ini, kita hadapi cabaran dunia ini, kita hadapi tantangan dalam dunia ini, tetapi kita bukan berasal daripada dunia ini. Karena dia berkata kepada kita, sama seperti Yesus, walaupun dia ada di dunia, tapi dia bukan berasal daripada dunia. Dan dia mau supaya kita yang hidup pada zaman ini juga ada pada dunia, tapi tidak sama dengan dunia ini. Apa maksudnya yang Tuhan mau berikan kepada kita pada pagi hari ini, saudara? Bahwa Tuhan mau kita hidup dalam dunia ini, tapi tidak sama seperti orang yang ada pada dunia ini. Perkembangan dunia semasa boleh penuh dengan teknologi yang baru, yang kita hari-hari kejar dengan kecanggihan teknologi yang ada. Tetapi Tuhan berkata supaya jangan kita sama seperti dunia ini. Kita boleh menguasai teknologi, tapi jangan teknologi itu yang menguasai kita, sehingga kita lupa akan kebenaran dan kebesaran Tuhan akan hidup kita. Dan kita mau mengandalkan kekuatan dan kemampuan melihat kepada kecanggihan apa yang ada, tetapi kita lupa yang memberikan hikmat, bijaksana, pengertian, akal dan kekuatan itu adalah berasal daripada Tuhan, bukan kekuatan manusia dan bukan hikmat daripada manusia. Maka kita ada pada dunia ini, tapi bukan berasal daripada dunia ini. Dalam perkembangan apapun dunia semasa yang kita lalui pada saat ini, tapi kita tetap hidup takut akan Tuhan, kita tetap mengandalkan firman Tuhan. Seperti contoh, saya nak ambil contoh ikan. Saudara, ikan itu hidup pada air yang masin. Kalau saudara pernah mandi di air laut, tidak ada satupun air laut yang dikatakan tawar, bukan air sungai. Air laut itu masin. Pernah mandi di laut? Tawar? Masin. Saya mau tanya, ikan yang ada di laut, apakah daging ikan masin? Tidak. Kenapa ada ikan masin? Ikan masin itu bukan karena dia di laut, dia diangkat lalu jadi ikan masin, saudara. Ikan yang menjadi ikan masin karena dia diangkat daripada laut. Coba rasa daging ikan yang datang di laut. Tidak ada satupun ikan yang masin, walaupun dia tinggal di laut yang masin. Tetapi dagingnya tidak masin. Saudara dan saya ada pada dunia ini, jangan ikut-ikut cara dunia. Amin. Jangan terpengaruh dengan cara dunia ini. Ikan berada di laut yang masin, kita ambil, kita goreng, kita mau letak garam lagi. Kenapa perlu letak garam kalau dia daging masin? Dia tidak terpengaruh dengan apa yang ada di sekelilingnya. Dia tidak terpengaruh dengan apa yang ada di keadaannya. Keadaan laut yang masin, mata kalau kita selam di dalam air laut, kita punya mata pedih, masin geram. Tapi ikan, dia kita ambil daripada laut, udang kah, apakah sotong kah, tidak ada yang masin, saudara, dagingnya. Semuanya kita kena tambah lagi garam, tambah lagi rempah, baru dijadikan dia masin. Jadi maksudnya, saudara, tidak ada
yang boleh menguasai, tidak ada yang mempengaruhi kehidupan ikan. Jadi saudara, kita ada pada dunia ini, jangan sampai dunia ini mempengaruhi kehidupan kita, supaya jangan kita lalai dalam kehidupan dunia ini. Memang kita berada di dunia ini, kata firman Tuhan, tapi kita bukan berasal daripada dunia ini. Maksudnya yaitu kita tidak mudah terpengaruh dengan keadaan dunia yang ada dalam sekarang ini, saudara. Mungkin orang berkata di tempat saudara, ada orang yang membenci saudara, tapi kita ada pada dunia ini, tapi bukan berasal daripada dunia. Makanya kita jangan juga ikut membenci. Kalau orang marah dengan kita, memang kita ada dalam situasi orang yang marah, keadaan orang yang marah, di tempat kerja orang marah, tapi jangan terikut dengan orang yang marah. Itu maksudnya orang yang mengumpat, ya, orang yang mengumpat. Ada pernah tahu ada orang mengumpat di tempat kerja banyak yang boleh saja ini mana-mana, tapi jangan terpengaruh. Seperti ikan ada di laut, dia masin tak? Masin. Kita juga, kita boleh ada di sekeliling orang jahat. Kita boleh bergaul di sekolah-sekolah yang mungkin tidak seagama, tidak seiman dengan kita, tetapi jangan terpengaruh. Itu sebenarnya message yang kita mau sampaikan, saudara. Jangan terpengaruh dimanapun engkau berada, apapun situasi ataupun keadaan yang engkau ada. Di tempat kerja kita, tidak mungkin orang semua seiman dengan kita. Di tempat kita belajar, tidak mungkin semua orang seiman dengan kita. Di tempat kita, di sekitar rumah kita, tidak mungkin orang seiman dengan kita. Tetapi kita jangan mudah terpengaruh dengan keadaan yang ada. Kita jadi seperti ikan, ya. Jangan kena ikan masin lalu ingat ikan itu keluar dari laut yang masin jadi ikan masin. Tidak, dia dicampur garam untuk dijadikan ikan masin. Dia bukan otomatis jadi masin. Jadi begitulah kehidupan kita sekarang. Jadi kita bukan berasal daripada dunia ini. Kalau ada orang yang mencabul, kita jangan ikut mencabul, saudara. Ada orang jahat, memang kita bergaul dengan orang jahat. Kita bukan senang nak elak orang jahat, tetapi jangan ikut jahat. Ada orang isap dada. Sekarang budak-budak di mana sekolah-sekolah merendah, sekolah menengah banyak sekarang, ya. Jadi jangan terikut dengan keadaan. Ada yang ikut rokok itu apa? Vape. Sekarang dia tidak rokok lagi, dia cakap. Padahal dia rokok itu vape. Jadi apa biasanya rokok dan vape? Dia kata dia tidak isap rokok lagi, tapi dia isap vape. Sama saja, saudara. Kedua-duanya sama. Ya. Karena ini akan merosakkan tubuh kita, kesehatan kita, ya. Jadi kalau boleh jangan isap rokok lagi. Katakan kiri kanan, jangan isap rokok lagi. Ya, jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Jangan isap rokok. Baik. Ya, jangan terpengaruh ya. Kita ada di dunia tapi kita tidak sama dengan dunia ini. Ya, jadi firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Ya, kita boleh bergaul dengan banyak orang. Ya. Nah, kalau di dalam kita harus mendengar firman Tuhan itu. Sebab kalau firman Tuhan berkata demikian di dalam Markus, kalau benih yang ditaburkan kepada tanah yang di tepi jalan, ya, kehidupan benih itu tidak akan tumbuh dengan sehat. Kenapa? Belum sempat dia bertumbuh, dia sudah dimakan oleh burung. Dan kalau dia benih itu ditabur kepada tanah yang berbatu-batu, itu pun tidak sehat. Kenapa? Kalau tanah kering, sudah dia menjadi layu. Dan kalau benih itu ditaburkan kepada semak duri yang bersama, bagaimana benih itu dapat hidup? Tidak dapat hidup. Jadi pun tidak akan. Tapi kata firman Tuhan, kalau benih itu ditaburkan kepada tanah yang subur, ya, maka ia akan bertumbuh dengan baik. Nah, perumpamaan ini disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Mengertikah kamu? Dia bertanya. Jadi mereka kurang mengerti. Kalau kamu kurang mengerti, kamu juga tidak mengerti perumpamaan-perumpamaan yang lain. Dan dia berkata, apa yang dia maksudkan yaitu benih itu adalah firman Tuhan. Kalau hari ini saya menyampaikan firman, kalau saudara sampai di bawah, apa yang pastor sampaikan tadi? Dan lupa. Itu maksudnya tanah yang kering
yang tidak bertumbuh. Sampai sekarang masih ingat, sampai di rumah sudah lupa lagi. Dan tunggu lagi minggu depan firman yang lain lagi. Maksudnya tidak ada pertumbuhan iman, tidak ada pertumbuhan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau orang Yahudi, kalau rabi-rabi Yahudi itu, mereka ada juga di dalam, mereka punya peribahasa yang mengatakan begitu, ya. Karena kalau peribahasa orang Yahudi itu, dia berkata, kalau cepat mendengar itu cepat lupa, dan kalau masuk satu keluar lagi satu. Maksudnya tidak mendapat apa-apa. Dan yang kedua, lambat dengar dan lambat juga melupakannya, ya. Dan yang ketiga juga lambat dengar tapi cepat lupa. Ya, ada yang lambat dengar, sudahlah lambat dengar lagi cepat lupa lagi. Dan yang keempat, cepat dengar tapi lambat lupa. Nah, ini ada bagus sedikit, tapi yang terbaik adalah cepat dengar tapi tidak lupa. Ada amin? Ya, itu kalau di dalam peribahasa orang-orang Yahudi mereka selalu berkata. Tapi di dalam firman Tuhan kita di dalam Markus, dia mengumpamakan, Yesus membuat perumpamaan tentang benih. Apa yang dimaksudkan tentang benih, kata muridnya, itu adalah firman Tuhan. Sebab Yesus waktu dia mengajar muridnya, dia mengajar sebenarnya firman, tetapi dia buat perumpamaan itu seperti benih yang kamu tanam. Nah, itu perumpamaan supaya mereka ada mengerti. Jadi selalu mengatakan tentang perumpamaan. Kalau kamu tidak paham perumpamaan, maksudnya perumpamaan-perumpamaan yang saya sampaikan juga kamu juga tidak mengerti. Yang dikatakan begitu. Jadi kalau saudara mengerti, maksudnya saudara sudah menangkap daripada firman Tuhan itu. Sebab kalau Matius 7 ayat 24 dia berkata demikian. Sebab orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang-orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kekuatan kita yang mendengarkan firman Tuhan. Kalau hari ini engkau mendengar firman Tuhan dan engkau adalah tanah yang baik, yang subur, apapun menjadi cabaran hidupmu, apapun yang menjadi halangan hidupmu untuk tetap sampai ke akhir hidup kita, engkau tetap kuat. Kenapa? Engkau berpegang kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata seperti rumah yang dibangunkan di atas batu, kalau ada ributkah, ada taufankah, apapun yang melanda, tidak akan runtuh karena dia didirikan di atas batu. Tapi orang yang tidak bijak, kata firman Tuhan, dia buat rumah di atas pasir. Sekali air bah, sekali pantai berubah, sekali rumah sekali ikut runtuh. Kenapa? Tidak bijak. Jadi saudara dan saya mendengar firman, melalui firman kita menjadi bijak. Amin. Melalui firman kita menjadi kuat karena kita mendengar firman. Ya, karena murid Yesus juga dia selalu memberi. Ada seorang murid di dalam banyak-banyak murid Yesus, ada satu orang, ya, yang bernama Yohanes. Dia adalah penulis kepada firman Tuhan yang sedang kita tadi. Yohanes, waktu dia menulis di dalam banyak tulisan, Yohanes menulis begini: murid yang paling dikasihi oleh Tuhan. Ya. Dia sebenarnya dia yang menulis firman ini di dalam Yohanes itu dia yang menulis. Tetapi dia selalu menggelarkan dirinya bahwa dia adalah murid yang paling dikasihi oleh Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah berkata, Yohanes, kamulah yang saya paling kasihi. Kalau Yesus berkata demikian kepada Yohanes, bahwa kamu yang paling dikasihi, bagaimana dengan 11 murid yang lain? Apakah mereka tidak cemburu? Apakah mereka tidak sedih? Kita 12 orang murid, dia 1 orang saja yang Yesus kasih. Bagi kita yang tidak dikasih, kan budak-budak kalau kita ada 4 orang anak, pasti semuanya mau perhatian ibu bapak. Mana yang dia rasa dia tidak dikasih, tidak disayang begitu. Jadi, tetapi dalam penulisan Yohanes ini, dia selalu menulis begini: murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi, bagaimana Yohanes ini menangkap firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan. Walaupun Tuhan tidak berkata bahwa kamu adalah murid yang saya kasihi, tetapi di dalam penulisan dia menulis murid yang dikasih Yesus, murid yang dikasihinya. Siapakah murid yang dikasihinya? Dialah, maksudnya dia, sebab dia yang menulis. Nah, begitu dia menerangkan apa yang disampaikan oleh Tuhan,
Dan dia berkata bahwa dia adalah murid yang dikasihi. Kalau kita hari ini sepertinya mentaliti Yohanes yang berkata, saya adalah anak Tuhan, saya adalah anak yang dikasihi Tuhan. Tidak kira apa pandangan orang lain, saudara. Kita harus mengatakan diri kita, saya anak Tuhan. Semua katakan, saya anak Tuhan. Saya anak yang dikasihi Tuhan. Maka firman Tuhan itu semakin nyata dalam hidup kita. Kenapa? Kita berkata bahwa kita anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Maka Yohanes dia menulis begitu di dalam penulisannya. Walaupun ada banyak murid lain, mereka tidak menulis seperti Yohanes, murid yang dikasihinya. Tapi Yohanes menulis demikian. Kenapa? Dia merasa dia dikasihi oleh Tuhan. Tahu waktu Yesus disalib, waktu kita mengambil di ruang atas perjamuan kudus, dan ada 12 murid bersama dengan dia, dan yang paling dekat dengan Yesus adalah Yohanes. Petrus sendiri tidak berani tanya. Dan Yesus bertanya, ada satu orang nanti di kalangan kamu yang akan menyerahkan saya kepada orang Yahudi. Dan Petrus, karena dia rasa tidak puas hati, dia ingin tahu siapa itu. Dan dia tidak berani berkata sama Yesus. Yesus duduk, Yohanes ada di sebelah sini, Petrus di sebelah sini. Petrus, dia tidak berani, Tuhan, siapakah itu yang menyerahkan kamu kepada penyambut nanti? Dia tidak tanya. Dia tepuk Yohanes. Siapakah yang akan? Dia suruh Yohanes yang tanya kepada Yesus. Padahal dia boleh terus tanya. Dan Yesus berkata apa? Yesus berkata kepada dia, ada satu orang nanti. Siapakah dia? Yudas ada di situ. Sebenarnya walaupun Petrus ada di situ, dia tidak punya. Nah, kenapa Yohanes dikatakan dia adalah murid yang dikasih? Karena di mana Yesus berada, dia rapat dengan Yesus, dia dekat dengan Yesus. Makanya dia menulis murid yang dikasih olehnya, murid yang dikasih Yesus. Dia selalu menggelarkan dirinya dikasih oleh Yesus. Nah, dalam kehidupan kita juga, kalau kita berkata, Tuhan, saya adalah anakmu, saya adalah anak yang dikasih Tuhan. Tidak perlu orang lain yang berkatakan itu tentang kita. Kita sendiri berkata itu kepada Tuhan kita. Amin. Karena kita merasa bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kehidupan kita, saudara. Dan yang kedua adalah kunci untuk kita menghadapi perkembangan dunia semasa pada zaman ini adalah kita harus hadapi semuanya itu hanya dengan kuasa firman kita di dunia ini. Ya. Kita tidak boleh menghindari daripada dunia ini. Kita tidak boleh melari daripada kenyataan apa yang dunia ini. Oh, sekarang ini peningkatan harga barang, kos secara hidup sangat tinggi dan semuanya naik. Rumah naik, dulu beli 100.000, 200.000, sekarang sudah semua juta-juta. Wah, kita tidak boleh lari daripada kenyataan hidup. Kita tidak boleh lari daripada tersingkir daripada kecanggihan teknologi zaman yang ada pada saat ini. Kita harus ikut perkembangan dunia semasa, harus ikut perkembangan dunia pada saat ini. Apapun teknologi yang ada pada saat ini kita harus ikut. Nah, kalau kita tidak ikut, itu maksudnya kita ini adalah coba untuk mengelak ataupun coba untuk meminggir ataupun coba untuk tidak ikut dalam perkembangan itu. Itu panggil eskapisme. Nah, eskapisme itu adalah sesuatu yang ingin mengelak, ya. Ingin menarik diri ataupun ingin tidak ikut dalam perkembangan dunia semasa, mengelak atau mengelak. Nah, padahal hidup ini ada tujuannya, bukan untuk dielak. Semua katakan bukan untuk dielak. Ada tujuannya. Jangan hidup ini mau dielak, mau diasingkan ataupun tidak mau dengan cabaran. Perkembangan dunia semasa tetap ada, saudara. Handphone, kecanggihan teknologi yang kita pakai sekarang, wow. Saya heran dengan harga-harga yang 7.000, 8.000. Kita pakai yang 1.000 saja. Tapi itulah perkembangan dunia semasa, itulah persaingan yang ada, saudara. Jadi kita tidak boleh lari daripada kenyataan hidup, dan kita juga tidak boleh seperti katak di bawah tempurung. Ada yang katak di bawah tempurung yang tidak ingin tahu apa terjadi pada dunia luar, dia hanya ingin tahu yang dia saja di bawah. Itulah dipanggil katak di bawah tempurung. Budak-budak paham katak di bawah tempurung? Katak di bawah tempurung itu yang tidak mau tahu tentang dunia luar, tidak mau tentang perkembangan, tentang apa yang ada di sekeliling. Harga beras naik, dia tak mau tahu. Dia tahu makan saja. Dia tak pergi beli beras. Jadi kalau dia beli beras, dia tahulah harga beras naik. Jadi itulah katak di bawah tempurung. Tidak tahu perkembangan dunia semasa. Ataupun kita mau sepertinya kita ini hidup dalam alam yang dua alam. Nah, katak hidup dalam dua alam tak?
Kata hidup dalam dua alam. Di air pun dia boleh hidup, di darat pun dia boleh hidup. Itu dipanggil dualisme. Dualisme itu dia maksudnya dia ada di dalam dua alam. Ya. Dua alam maksudnya dia boleh hidup dalam dua alam. Ini bahaya. Kalau di gereja ada yang boleh hidup dua alam, bahaya saudara. Ya. Di gereja nampak rohani, di luar nampak rohana. Ya. Di gereja nampak alim, di luar nampak lagi lalim. Ya, jadi jangan hidup dua alam. Semua katakan jangan hidup dua alam. Jangan hidup dualisme. Ya. Jadi kita ini harus belajar jangan hidup dua alam. Di sini nampak kudus, di luar nampak kudis, baru nampak kudisnya. Aduh, masalah saudara. Jangan hidup dualisme seperti dua alam ini saudara. Kita harus paham ada prinsipnya saudara. Kita harus paham tantangan dan kebaikan. Harus tahu terang dan gelap. Kita harus membedakan sesuatu perkara itu dinilai daripada pikiran yang cerdas dan cerdas saudara. Supaya kita boleh membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tidak baik dan mana yang buruk saudara. Itu sangat penting dalam hidup kita. Dalam menilai materialkah, dalam material spiritual kehidupan kita sebagai kerohanian kita itu sangat penting. Dan yang ketiga adalah ada 4 cabarannya dalam kita yang ingin menyesatkan kita di dalam kehidupan kita ini. Apakah dia yang ingin menyesatkan kita di dalam yaitu berhala-berhala ataupun ilah-ilah di dalam kehidupan kita. Nah, apa itu ilah-ilah di dalam kehidupan kita yang boleh membawa kehidupan kita di dalam berhala itu? Cabarannya sangat kuat. Tapi kita ini diberikan oleh firman Tuhan bahwa kita ini adalah terang dan garam dunia. Saudara tahu terang dan firman Tuhan katakan di dalam Matius 5, kita ini adalah terang dan garam dunia. Sepatutnya kitalah yang menguasai dunia ini, kitalah yang mempengaruhi dunia ini. Nah, kalau kita cerita tentang ikan masin tadi, pengaruhnya garam itu bila diletak di dalam ikan, untuk ikan itu dijadikan ikan masin, maka ikan itu menjadi ikan masin. Kenapa? Diletak garam. Nah, begitu juga saudara, dimanapun Tuhan meletakkan saudara, saudara jadi garam, supaya orang yang ada di sekeliling saudara menjadi masin. Amin. Itu maksudnya firman Tuhan ini. Dan terang, saudara itu terang, bercahaya. Dimanapun tempat pekerjaan saudara, saudara menjadi terang, ya, menjadi terang bercahaya di tempat kerja, ya. Di sekeliling orang akan melihat bahwa kita ini berbeza. Memang kita ada pada dunia yang sama, tapi orang melihat kita ini berbeza sebab kita ini adalah terangnya Tuhan, seperti terang. Nah, itu yang maksudnya Tuhan katakan tadi, kita memang ada pada dunia ini, tetapi kita bukan berasal daripada dunia ini. Dia mau kita ada pada dunia ini, tapi kitalah yang mempengaruhi orang. Jangan orang yang mempengaruhi kita. Sedih saudara. Amin. Kalau orang yang mempengaruhi kita, kita ini orang yang paling sedih. Lagi kalau ditambah dengan bahasanya, bahasa malang sekali. Orang yang dipengaruhi. Betul saudara. Kenapa? Kalau orang sudah mempengaruhi kita dan kita terpengaruhi oleh orang, itu sangat bahaya. Kenapa? Orang isap dada, kita terpengaruhi. Yang jadi mangsa siapa? Kita saudara. Orang mabuk, kita tidak mabuk. Tapi karena pergaulan hari-hari dilayan, maka kita pun ikut mabuk. Itu namanya dipengaruhi orang. Jadi hidup ini jangan dipengaruhi oleh orang. Orang isap vape, isap rokok, mula-mula kita tidak isap rokok, tidak buat vape. Tapi karena pergaulan, karena kawan, karena menghargai setiap hari kita bersama, maka kita pun terikut-ikut isap vape dan isap rokok. Itu namanya dipengaruhi. Jadi jangan dipengaruhi oleh orang lain. Kita harus mempengaruhi orang, bukan dipengaruhi. Ada amin? Mengertikah saudara? Dipengaruhi dengan mempengaruhi. Dipengaruhi itu kita dipengaruhi orang. Kita mempengaruhi orang itu maksudnya kita yang mempengaruhi seperti garam dan cahaya dan terang dunia ini. Ya, itulah ilah-ilah yang ada, ilah pada zaman ini seperti dalam 2 Korintus 4 dikatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga,
maka ia tertutup untuk mereka. Yang akan binasa yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Nah, pikirannya, kata firman Tuhan, dibutakan oleh ilah zaman ini. Siapakah dia yang dikatakan ilah zaman ini? Yaitu pengaruh daripada berhala yang kita selalu memuji dan membangga-banggakan, sehingga itu akan mempengaruhi. Nah, itulah ilah-ilah yang mempengaruhi kehidupan kita, sehingga mata kita dibutakan dan pikiran kita juga dibutakan oleh mereka. Tetapi tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak menerima Injil, tidak menerima kebenaran firman, tidak menerima terang Kristus itu, mereka adalah orang-orang yang telah dibutakan, ya, oleh ilah-ilah ini. Sebab firman Tuhan berkata, setiap orang roh yang mengaku bahwa Yesus yang datang ke dunia ini sebagai Tuhan, itu adalah Roh Kudus. Tetapi setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah antikristus. Maksudnya mereka tidak percaya, mereka adalah antikristus. Jadi itu adalah ilah-ilah yang tidak percaya akan kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi di sini saudara dan saya yang percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa, pelanggaran, penghukuman, kutukan kehidupan saudara dan saya, maka roh yang ada di dalam kita, Roh Kudus. Semua katakan Roh Kudus. Itu yang membuatkan kita yakin dan percaya. Tapi jangan terpengaruh dengan roh-roh yang ilah-ilah. Yang pertama, ilah yang pertama yang mempengaruhi kehidupan kita, apa dia? Materialisme. Apa dia materialisme? Materialistik, yaitu yang selalu memandangkan kepada ukuran, ya, ataupun material, ya, kebendaan, ya, selalu kebendaan. Orang dapat benda yang baik, dia pun tak baik. Orang dapat yang sebegitu, dia nak. Jadi pengaruh, mudah terpengaruh kehidupan kita ini. Materi, bahan-bahan yang barang-barang, ya, yang contohnya tengok orang pakai emas 300 gram, dia pun nak. Cemburunya dia lihat, oh, kalau contohnya pastor pakai emas besar di sini, lalu pastor berkhotbah begini, saudara-saudara, cincin di sini penuh, cincin emas di sini penuh. Saya berkata, saya tidak berkhotbah begini lagi. Saya berkata, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Wah, dengan mana? Itu kan orang-orang yang dipengaruhi materialisme. Ya, itu juga banyak menyesatkan kehidupan kita. Kenapa kita banyak terlalu ada cemburu, ada tidak puas hati, ada kenapa? Karena kadang-kadang kita ini mudah dipengaruhi apa yang orang lain pakai. Orang lain pakai iPhone, apa salahnya kita pakai saja? Apa dia? Huawei. Kasih jalan tak ya pakai. Tak perlu persaingan, karena persaingan akan membuat kita menjadi tidak tentram dalam kehidupan kita sendiri. Ya, jadi tidak perlu ada persaingan. Nah, itulah. Kalau kita kebendaan, maka kita selalu dipengaruhi mementingkan kebendaan dalam kehidupan kita, mengutamakan kebendaan dalam kehidupan kita. Nah, kita tidak boleh memberi persembahan, kita tidak boleh memberi persepuluhan. Kenapa? Target kita lain, mau dapat yang seperti orang lain dapat. Wih, 1 tahun dia tak bayar persepuluhan, 1 tahun dia tak bayar persembahan, dia bayar RM1, datang lagi RM1. Kenapa? Dia mau dapat handphone. Saudara, jangan berharap begini, saudara. Ini duit bukan karena Tuhan miskin, lalu Tuhan mau duit kita. Ini Tuhan kalau mau bagi penuh gereja duit yang kita pun boleh, saudara. Tapi sebenarnya pemberian yang kita beri ini satu ujian bagi hati kita saja. Tuhan mau menguji keikhlasan, kejujuran daripada hati kita. Bukan Tuhan tidak ada duit lalu dia mau duit saudara untuk jadikan persembahan.
Bukan itu maksudnya. Maka Malaikat 3 itu ayat 3 yang mengatakan, ujilah aku, kata Tuhan, firman Allah semesta alam. Apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langit yang ada di surga? Sekalipun kita berkata bahwa kita mau mempunyai duit yang banyak. Pada minggu lepas kami punya konser, Brother Ali yang sharing. Wow, luar biasa. Dia berkata begini, ada orang di sini mau 1 juta, Ibu Nomi angkat tangan. Oh, enggak cuma 1 juta. Oke, hari ini saya bagi kamu 1 juta, tapi besok pagi kamu tidak bangun gitu. Mau? Oh, tidak mau. Ya, itu maksudnya. Seberapa banyak pun duit kita, saudara, diberikan kepada kita, kalau besok tidak bangun, untuk apa? Itu menjadi pertanyaan kepada kita, saudara. Jadi dalam soal duit sebenarnya Tuhan hanya mau menguji kejujuran ikhlas hati kita saja. Kita mau beri atau tidak mau beri. Bukan dia perlu duit kita pun. Dia boleh bagi duit kepada kita sebanyak apapun. Karena surga itu dipenuhi dengan emas. Maka saudara, kita harus berpikir bahwa apa yang patut kita berikan kepada Tuhan, kita berikan kepada Tuhan. Apa yang menjadi milik kita, itu menjadi milik kita. Jadi ada persembahan, ada persepuluhan, yaitu 10% daripada gaji saudara, berikan kepada Yesus. Berikan kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan kita miskin, lalu dia mau 10%, saudara, bukan. Tapi di dalam Malaikat 3, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalau saudara memberikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan melipat gandakan. Dan engkau tidak akan, Tuhan tahu menjaga itu. Saya buat ini sejak saya berjemaat. Saya sudah berjemaat di sini sudah 20. Ini adalah ke 20 tahun. Ulang tahun kita 24 tahun. Saya diajar bagaimana memberi. Walaupun kadang-kadang ada kegagalan kita untuk memberi kepada Tuhan, tapi kita terus setia memberi kepada Tuhan. Kenapa? Kalau saudara tahu memberi kepada Tuhan, maka saudara, kamu punya, Tuhan tahu menjaga hidup. Kalau kita kedekut kepada Tuhan, satu kali kita sakit, itu semua akan pergi juga. Jangan kedekut, semua katakan jangan kedekut. Ada orang dia kedekut, dia tahan, jadi dia satu kali dia sakit, saudara. Aduh, berpuluh-puluh ribu, habis juga. Lagi tidak boleh, lagi perlu ke dokter pakar. Dokter pakar lagi minta banyak. Habis juga. Tapi hidup cara Tuhan. Tuhan itu tahu memberkati kita, saudara. Tuhan itu memberi yang terbaik kepada kita. Maka saudara dan saya dalam hidup ini, apa yang menjadi milik Tuhan kita kembalikan kepada Tuhan. Apa yang jadi milik kita, kita pergunakan lagi. Jadi jangan terlalu tamak dalam soal ini. Nah, jangan sampai kita menjadi terlalu materialistik ataupun materialisme. Yang kedua yaitu hedonisme. Nah, hedonisme ini yaitu dalam bahasa asalnya, hedonisme ini kata datang daripada bahasa Yunani ataupun bahasa Greek, yaitu yang berarti suka, mau senang-senang saja. Nah, banyak orang dia tidak suka susah, dia mau senang-senang, dia mau mendapatkan sesuatu itu dengan senang supaya dia dapat banyak. Nah, senang, dapat yang senang. Contohnya mencuri, rompak orang, dapat senang. Nah, itu kita senang, tidak mau kerja. Suruh ambil yang mudah, menipu orang, skema, dia tak mau kerja, dia skema, dia tipu orang, dia dapat. Itu. Ini sesuatu penyiasatan ya pada kita yang hanya mau senang. Tetapi saudara, di dalam kita mengajar orang supaya kita melatih dan mendidik anak-anak kita supaya kalau dulu pepatahnya mengatakan demikian, berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang kita ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu baru proses yang betul, saudara. Kalau kita semua kita dapat senang-senang, kita tidak menghargai apa yang kita dapat senang. Tetapi kita belajar berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang kita ke tepian. Biarpun kita sakit-sakit dahulu, nanti kemudian akan kita nikmati kesenangan. Nah, jadi kita sudah lalui proses yang sakit-sakit ini, yang susah-susah payah ini, dan untuk mendapat baru kita menjadi kesenangan. Jadi kita cepat mengerti. Kalau kita, contohnya ibu bapak, apa yang anaknya mau dia bagi semua, belum minta disuruh bagi, belum minta sebagai anak ini terlalu manja, saudara. Nanti dia tidak tahu menghargai apa yang kita bagi.
maka kita harus mendidik juga anak-anak kita melalui proses-proses. Karena hidup ini harus melalui proses. Kalau setiap yang mereka dapat itu adalah satu senang, maka mereka tidak mengajar. Saya selalu mengajar anak-anak saya. Waktu mereka keluar daripada bilik tidur, tidak pernah tutup lampu, tidak pernah tutup kipas, tidak pernah tutup. Saya cakap ini company besar ini. Ini company sangat besar. Setiap kali saya bagi tahu, kalau keluar bilik tolong tutup kipas, tutup lampu, jimat elektrik, saudara. Tapi tak pernah dilakukan. Saya cakap ini company sangat besar lah. Seakan-akan ini TNB kita punya. Begitu. Jadi mereka tidak menghargai, tidak dididik, tidak diajar bagaimana membayar itu bil. Kita yang bayar bil, kita tahu lah sakit, maka kita selalu apa yang tidak pakai. Tapi bagi mereka yang tidak pernah rasa bayar bil, dia on aircon lah, dia on kipas lah, dia on, sebab itu dia mau keluar pun dia keluar dia macam itu. Itu namanya tidak menghargai. Itu hedonisme. Ya, hedonisme. Ya. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang berjaya tadi harus seperti pepatah mengatakan tadi, itu berakit-rakit kita dahulu ya. Dan yang seterusnya apa dia? Individualisme. Ini nih. Apa dia saudara? Yaitu pandangan moral terhadap sosial ya, yang dikenakan kepada orang untuk kebebasan, mau kebebasan di dalam kemanusiaan, mau bebas, tak mau terikat, ya pribadi tidak mau terlalu mementingkan kepribadian. Ya. Kalau zaman ini kita boleh lihat orang-orang sekarang kalau dia main handphone tidak mau diganggu. Ini individualisme. Satu meja di rumah duduk anak istri semua main handphone. Masing-masing bertegur pun tidak. Tunggu makan datang, mak pun tak masak. Main handphone sampai petang. Las-las di rumah datang bawa itu kabel cas apa semua letak di pinggan. Nah, makan ini semua. Ada tengok video tuh, kena satu keluarga terlalu shock main handphone, anak istri sama main handphone, tak ada yang masak. Sekali istri datang bawa dengan kabel cas apa semua itu waya-waya kumpul letak dalam pinggan. Nah, makan. Tak ada yang masak nasi. Semua tidak ada masak. Semua tidak ada masalah, sibuk. Ya, itulah dia individualisme. Ini kita zaman ini kita tidak seharusnya kita berpikir ini saudara. Ya, kita ada masanya kita melihat. Kadang-kadang kita boleh tentukan masa. Yang menguasai masa itu adalah kita. Jadi jangan terpengaruh dengan kecanggihan teknologi sampai teknologi itu menguasai kita dan membuat kita ini menjadi lupa. Lupa akan tanggung jawab, lupa akan Tuhan, lupa akan berdoa. Sehingga apa? Ini sangat mengganggu jam-jam doa. Telepon ini kalau tidak disimpan tidak boleh berdoa saudara. Kenapa? Sedikit handphone, sedikit handphone. Tidak ada masa untuk berdoa. Sebab apa? Selalu tengok handphone. Inilah berhala. Jadi hati-hati sebab kita semua ada handphone. Semua tengok kiri kanan. Hati-hati dengan handphone. Jangan sampai teknologi menguasai kita. Amin. Jangan sampai kecanggihan teknologi itu menguasai kita. Kita yang harus menguasai dia. Kalau kita menguasai teknologi, makanya kita ada masa yang kita tetapkan untuk kita lihat handphone. Sudah sampai jamnya, waktunya tidur, kita tidur. Ada orang 2-3 pagi masih online, ini semua lagi. Saya dengar bising-bising pukul tak boleh bangun pergi ke gereja. Sebab sudah bangun sampai pukul 2, 3, 4. Gara-gara handphone, besok pagi tak boleh bangun pukul 8, 9. Inilah penguasa, tidak boleh. Ini tidak boleh dijadikan. Inilah ilah-ilah yang mengikat kita. Inilah ilah-ilah. Itulah kata firman Tuhan tadi, bahwa walaupun dia ada pada dunia ini, tetapi kita berasal daripada dunia. Nah, sama juga kata dia, mereka ada pada dunia sekarang, tapi mereka bukan berasal daripada dunia ini.
Karena yang terakhir tadi yaitu di ayat 25, sebab Tuhan berkata demikian. Sebab di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku dunia sebelum dunia dijadikan. Jadi saudara, apa yang Tuhan mau supaya di mana Tuhan berada, kita berada di sana. Jadi walaupun kita berada pada dunia ini, tapi jangan seperti dunia ini. Jadi saya sudah beri beberapa contoh bagaimana kita harus berhadapan dengan zaman ini, dengan kecanggihan teknologi, perkembangan dunia semasa yang kita tidak boleh elak, tapi kita tetap berjalan, tapi kita tetap berpegang dengan firman Tuhan. Itulah yang menjadi dasar kekuatan kita adalah firman Tuhan. Sebab dia berkata tadi bahwa firman Tuhan dia sudah berikan kepada kita, saudara. Di dalam ayat 14 tadi Tuhan sudah berkata bahwa dia sudah memberikan firman Tuhan kepada kita, ya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan daripada dunia. Nah, maksudnya tadi bahwa walaupun kita ada pada dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Jadi apapun yang menjadi cabaran kita, tetap berpegang kepada firman. Sebab firman Tuhan telah berikan kepada kita. Semua katakan, Tuhan sudah beri firman kepada kita. Ya, menjadi panduan hidup kita. Nah, jadi apa-apa rujuk firman. Semua katakan apa-apa rujuk firman. Nah, Google itu nomor 2. Nah, jangan apa-apa rujuk Google, tanya Google. Sekarang orang ada banyak apps sekarang, ya. Apa-apa boleh download, dan apa menjadi masalahmu dia suruh. Tapi itu bukan jalan penyelesaiannya. Itulah kecanggihan teknologi yang ada sekarang. Karena banyak app diwujudkan untuk apa-apa menjadi masalah. Mau kawin, dikecewakan, apa semua ada, semua ini semua ada. Tetapi saya beritahu, walaupun kita ada pada dunia ini, tetapi kita bukan berasal daripada dunia. Yesus sudah berikan kepada firman-Nya kepada kita. Apa-apa kita rujuk kepada firman Tuhan. Nah itu, jadi jangan buka app. Itu karena akan membawa lebih kepada penyesatan. Tapi buka firman. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, itulah panduan kehidupan kita. Haleluya saudara. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Dan kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat firman-Mu bagi setiap kami yang mengajar kehidupan kami. Walaupun kami ada pada dunia ini, tapi kami tidak serupa, dan kami bukan berasal dari dunia ini, tetapi hiduplah menjadi hidup kami tetap kuat untuk kami berhadapan dengan perkembangan dunia semasa, dengan kecanggihan teknologi yang ada, dan dengan cabaran ilah-ilah ataupun penyesalan-penyesalan yang ingin menyesatkan kami. Tapi kami pun belajar daripada firman-Mu hari ini yang mengajar kami menjadi firman-Mu panduan kepada kehidupan kami. Itulah yang menuntun kami kepada rumput yang hijau, mata air yang tenang yang menyegarkan setiap kami. Itulah kekuatan kami, hanya melihat kepada kuasa firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Berkati setiap kami yang mendengar hari ini, supaya pendengaran kami seperti tanah yang subur, yang siap menerima benih yang baik, dan untuk kami boleh mengawal diri kami, mengawal emosi kami, mengawal perasaan kami dalam kami berhadapan dengan dunia yang sangat jahat ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa dan ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.